Lo ngerasa susah banget nabung? Punya gaji tetap, tapi kok tiap bulan habis terus ya? Udah kerja setahun 2 tahun, tapi kok nggak ada tabungan? Siapa nih yang punya problem yang sama, sulit buat nabung? Gue ada 7 cara menabung dengan cepat yang bisa bantu lo jadi konsisten nabung. Sebelum lanjut nonton, pastikan lo udah subscribe channel Uang Ngalir Terus karena siapa tahu tips-tips di sini bisa jadi inspirasi dan solusi buat masalah finansial yang lo hadapi saat ini. Let's get started. 7 cara menabung dengan cepat yang bisa bantu lo konsisten ngumpulin duit. Yang pertama, nabung sistem nomor hari atau minggu. Gue punya trik nabung yang simple tapi bikin dompet lo tiba-tiba tebel tanpa lo sadar. Namanya nabung sistem nomor hari atau minggu. Lo pernah gak sih ngerasa nabung itu ribet, susah mulai, atau duitnya malah kepake terus? Nah, sistem ini pas banget nih. Lo cuman perlu konsisten nabung sesuai nomor hari atau minggu. Kedengarannya receh, tapi hasilnya nggak bakalan receh bro. Kita bahas nabung sistem nomor hari dulu ya. Jadi gini, nabung sistem nomor hari artinya lo mulai dari hari pertama dengan nominal misalnya let's say 100 rupiah atau 1000 rupiah terserah lo deh. Sesuaiin kemampuan aja ya. Misalnya hari pertama lo nabung 1000 rupiah. Nah hari kedua nabung 2000 rupiah. Hari ketiga nabung 3000 dan seterusnya. Sampai hari ke-365, lo nabung sebesar 365.000. Jadi, nominal yang lo tabung sesuai dengan nomor hari menabung. Sampai sini nangkep kan maksudnya nabung pakai sistem nomor hari? Kalau lo beneran konsisten dan disiplin nabung pakai sistem nomor hari sampai setahun, nah di akhir tahun uang tabungan lo bakalan nyampe 66.795.000. Gila kan? Padahal awalnya dimulai dari nabung 1.000 rupiah aja. Kalau lo ngerasa nabung harian terlalu ribet, ada versi mingguan nih, namanya nabung sistem nomor minggu. Jadi gini, lo nabung sesuai nomor minggu. Misalnya, minggu pertama lo nabung 10.000 rupiah. Nah, minggu kedua nabung 20.000. Minggu ketiga nabung 30.000 sampai minggu ke-52. Jadi lo konsisten dan disiplin nabung pakai sistem nomor minggu. Dalam setahun, uang tabungan lo yang terkumpul bisa nyampe 13.780.000. Nominal itu hanya contoh doang ya. Lo bisa tentuin nominalnya sesuai dengan kemampuan masing-masing. Nabung sistem nomor hari atau minggu ini cocok buat lo yang pengen nabung tanpa ngerasa berat. Gimana cara memulainya? Nah, lo bisa mulai dengan nyiapin amplop atau toples kecil. Terus kasih label sesuai nomor hari atau minggu. Tiap lo nabung dan lihat amplopnya makin penuh, itu bisa bikin lo makin semangat karena progresnya kelihatan. Atau kalau lo tipe anak digital, pakai aplikasi tabungan. Masukin duitnya ke rekening khusus yang gak lo sentuh sama sekali, biar lebih aman. Yang seru dari sistem ini, lo gak berasa lagi nabung. Karena nominalnya kecil di awal, lo gak bakal ngerasa berat. Tapi makin lama, lo bakal lebih semangat buat nabung karena lihat hasilnya. Pas akhir tahun atau akhir periode, lo bakal terkejut sama angka yang lo kumpulin. Dengan menerapkan cara menabung dengan cepat ini, uang tabungan bakalan terkumpul lebih cepat dari yang lo bayangin. Yang kedua, nabung sistem denda kebiasaan buruk. Buat lo yang pusing nyari cara ngurangi kebiasaan buruk, sini ngumpul deh. Gua ada solusi nih buat ngurangin kebiasaan buruk plus bikin tabungan lo makin bertambah. Namanya nabung sistem denda kebiasaan buruk. Ini bukan cuman bikin lo nabung lebih cepat, tapi juga bikin lo sadar sama kebiasaan jelek yang selama ini bikin hidup lo gak maju-maju. Jadi gini, idenya tuh simple banget. Setiap kali lo ngelakuin kebiasaan buruk, lo bakalan kena denda dan harus masukin sejumlah uang ke toples denda. Jadi makin sering lo ngelakuin kebiasaan buruk itu, makin banyak duit yang lo kumpulin. Menarik kan? Misal nih, let's say lo punya kebiasaan telat bangun pagi. Nah, setiap kali lo bangun kesiangan, lo denda diri lo 10.000 rupiah dan langsung masukin ke toples denda. Atau kalau lo sering lupa olahraga, setiap kali skip jadwal olga, denda 20.000. Lo bisa atur sendiri nominal dendanya berapa, tergantung kemampuan lo. Tapi pastiin nominal dendanya cukup besar ya, biar lo lebih termotivasi buat berubah. Serunya lagi, lo bisa bikin daftar kebiasaan buruk biar jelas apa aja yang perlu didenda. Misalnya, telat bangun, makan junk food, ngelupain janji, atau scrolling media sosial sampai lupa waktu. Setiap kali kebiasaan itu terjadi, langsung aja masukin dendanya ke toples denda. Biar makin disiplin, lo bisa ajak teman atau keluarga jadi pengawas.
Jadi kalau lo lupa atau pura-pura lupa, mereka yang bakal ngingetin. Yang bikin metode ini keren, lo dapet 2 keuntungan sekaligus. Pertama, lo jadi lebih disiplin dan pelan-pelan ninggalin kebiasaan buruk. Kedua, tabungan lo nambah terus tanpa lo sadar. Duit yang lo kumpulin ini bisa lo pakai buat hal yang lebih penting, kayak bayar hutang, investasi, atau sekedar kasih reward buat diri sendiri yang udah mengurangi kebiasaan buruk. Sistem ini sebenarnya nggak cuma soal nabung, tapi soal self-improvement juga. Lo jadi lebih aware sama kebiasaan sehari-hari dan belajar buat ngontrol diri. Dan yang paling penting, ini fun banget buat dijalanin. Jadi gimana bro? Siap buat nabung sambil ninggalin kebiasaan jelek? Cobain deh, dijamin lo bakal ngerasain hasilnya. Yang ketiga, nabung sistem pembulatan. Lo masih ngerasa susah banget buat nabung? Well, sama, gue juga dulu kayak gitu. Susah banget buat nabung. Belanja mulu sampai duit habis. Nah, buat lo yang hobi belanja, gue saranin cara nabung pakai sistem pembulatan. Ini tuh cocok banget buat lo yang gak mau mikir ribet soal nyisihin duit tiap hari. Intinya, lo nabung dari pembulatan transaksi yang lo lakuin. Kedengarannya emang remeh, tapi percaya deh, hasilnya bisa bikin lo kaget pas dihitung di akhir periode atau akhir tahun. Gue jelasin cara kerja nabung dengan sistem pembulatan ya. Cara kerjanya gampang banget. Misalnya, lo lagi belanja di minimarket, total belanjaan lo 47.200. Nah, lo bulatin aja jadi 50.000. Selisih lagi 2.800-nya dikemanain? Well, ya langsung aja lo masukin ke tabungan. Kalau lo bayar pakai aplikasi atau e-wallet, sekarang banyak yang udah punya fitur pembulatan otomatis. Jadi setiap transaksi bakal dibulatin dan uangnya langsung dipindahin ke rekening khusus tabungan. Lo nggak perlu repot hitung-hitung sendiri. Praktis kan? Sistem ini keren banget karena lo nabung sambil jalan. Nggak bakalan merasa berat sama sekali. Duit yang biasanya lo anggap receh malah jadi nambah terus di tabungan. Bahkan kalau lo pakai cara manual, kayak masukin uang pembulatan ke celengan tiap habis belanja gitu, nah itu juga bisa bikin lo lebih disiplin. Yang seru dari cara ini, lo bakal lebih menghargai uang receh. Biasanya kan kita suka anggap remeh tuh duit kecil kayak 500, 1.000 rupiah dan sebagainya. Tapi kalau lo kumpulin konsisten dengan nabung sistem pembulatan ini, duit receh itu bakalan jadi gede banget. Jadi tunggu apa lagi bro? Cobain deh, lo bakal ngerasa lebih ringan nabung, tapi hasilnya tetap maksimal. Yang keempat, nabung metode akun rahasia. Buat lo yang uang tabungan masih suka kececer di beberapa akun, gue saranin nabung pakai metode akun rahasia ini deh. Ini tuh cara yang simple tapi bisa bikin tabungan lo cepet banget nambah tanpa ngerasa berat. Gimana ceritanya? Jadi gini, lo bikin akun bank khusus buat nabung. Tapi akun itu jangan lo sentuh-sentuh alias rahasia. Jadi intinya, lo bikin rekening yang gak lo buka buat transaksi sehari-hari. Pokoknya cuman buat nabung doang. Misalnya, lo punya rekening biasa buat gajian dan belanja-belanja harian. Nah, lo juga harus punya satu akun lagi yang bener-bener lo nggak pernah usik. Setiap kali lo terima uang, baik itu gaji, bonus, atau hasil jualan, lo langsung setorin sebagian ke akun rahasia ini. Lo nggak perlu mikir angka pasti, cukup tentuin target minimal setiap bulan. Misalnya 10% dari penghasilan lo, atau bisa juga lebih kalau lo lagi fokus banget buat nabung. Jadi pas gajian, langsung deh transfer ke akun itu. Biar makin seru, lo bisa bikin aturan buat diri sendiri. Misalnya, setiap kali lo dapet uang lebih, kayak ada uang kembalian atau hasil jualan online, lo langsung setorin sebagian ke akun rahasia. Jangan pernah mikir buat ambil duit dari akun ini, kecuali bener-bener buat hal yang mendesak dan penting. Karena apa? Ya, supaya lo nggak tergoda buat ambil duitnya, buat jajan atau beli barang-barang yang nggak perlu. Cara ini juga efektif banget buat lo yang sering kegoda buat belanja-belanja. Nggak kayak nabung di rekening yang lo pakai buat harian, di akun rahasia ini lo bisa nyimpen duit tanpa gangguan. Bahkan lo bisa pakai aplikasi yang ngasih notifikasi kalau ada transaksi di akun itu, jadi lo lebih ngerasa aman dan nggak akan tergoda buat ambil uangnya. Yang paling keren, metode akun rahasia ini bisa bikin lo jadi lebih disiplin. Lo tahu kan, kadang kita suka tergoda buat ambil duit dari tabungan yang gampang diakses. Nah, dengan metode ini, lo bakalan ngerasa kayak ada duit di tempat yang nggak bisa lo jangkau. Dan lama-lama, saldo di akun itu bakal makin banyak. Jadi, kalau lo bosan sama cara nabung yang biasa-biasa aja, coba deh terapin nabung dengan metode akun rahasia. Ini bisa jadi cara yang fun buat nyimpen duit tanpa harus mikir ribet.
Lo bakal ngerasain sendiri betapa gampangnya nabung kalau lo punya sistem yang tepat. Yang kelima, nabung prinsip pengeluaran terbalik. Gue bakalan kasih tahu cara nabung yang bikin lo lebih bijak soal pengeluaran. Namanya nabung prinsip pengeluaran terbalik. Jadi gini, tiap kali lo beli sesuatu, misalnya lo beli jajanan yang lo suka, lo langsung sisihin duit yang sama buat ditabung. Gak peduli lo beli apa, yang penting lo nabung sebanding sama barang atau makanan yang lo beli. Cara ini bikin lo jadi lebih sadar dan mikir, wah kalau gue beli ini, gue harus nabung jumlah yang sama. Jadi lo gak cuman mikirin beli barangnya, tapi juga nyisihin duit buat ditabung. Misalnya gini, lo beli sepatu baru seharga Rp100.000. Nah lo langsung sisihin lagi Rp100.000 buat ditabung. Gak harus langsung dalam bentuk uang tunai, bisa juga lo transfer ke rekening khusus menabung. Jadi setiap kali lo beli sesuatu, lo kayak nabung paksaan gitu. Tentu cara ini bikin lo jadi mikir 2 kali sebelum beli barang yang gak penting, karena lo tahu lo harus nabung dengan jumlah yang sama. Akhirnya jadi lebih selektif sama pengeluaran kan, dan makin sadar soal kebiasaan belanja. Yang seru lagi, cara ini bikin lo gak ngerasa rugi buat beli sesuatu, karena lo udah siapin duit buat nabung. Justru lo ngerasa lebih bijak karena setiap pengeluaran jadi ada timbal baliknya, yaitu tabungan. Gue sendiri ngerasain, pas pertama kali coba, rasanya kaget juga. Misalnya pas mau beli jam baru seharga 1 juta, berarti harus nyisihin 1 juta lagi buat nabung. Lama-lama kita bakal mikir 2 kali, apakah barang ini benar-benar worth it atau enggak. Cara ini cocok banget buat lo yang suka belanja impulsif atau sering merasa kehabisan duit. Jadinya lo punya cara untuk ngimbangin setiap pengeluaran. Gak ada lagi deh alasan buat gak nabung. Coba deh bro, lo bakal ngerasain sendiri betapa efisiennya sistem ini buat nambahin tabungan. Yang keenam, nabung sistem warna uang. Cara menabung dengan cepat berikutnya bakalan gue bahas, namanya nabung sistem warna uang. Cara ini simpel banget buat nabung yang bisa bikin lo nggak ngerasain beratnya nabung. Jadi konsepnya tuh gini, setiap kali lo dapet uang pecahan tertentu, misalnya nih uang 10 ribuan rupiah, lo langsung masukin ke tabungan dan nggak boleh dipakai. Nggak peduli deh lo dapetin uang itu dari mana, pokoknya setiap kali lo dapet uang pecahan yang lo tentuin, langsung masukin ke tempat tabungan khusus dan itu nggak boleh disentuh sama sekali. Lo bakal ngerasain efeknya yang super praktis dan nggak bikin lo mikir panjang buat nabung. Misalnya gini, bulan ini lo tentuin deh setiap kali lo dapet uang pecahan 10 ribu, lo langsung masukin uang itu ke tabungan. Jadi setiap belanja di warung dan dapat kembalian 10 ribuan, lo harus simpen ke amplop atau toples khusus menabung. Bulan depan lo bisa naikin jadi pecahan 20 ribuan. Jadi setiap dapat uang 20 ribu rupiah, langsung ditabung. Yang seru dari cara menabung ini tuh bisa random banget, sesuai dengan uang yang lo dapat. Lo nggak perlu nunggu duit gede buat nabung. Yang kecil-kecil aja bisa bikin saldo tabungan nambah terus. Lo mungkin mikir, cuman 10 ribu doang, nggak ngaruh. Tapi kalau udah jadi kebiasaan, lo bakal kaget deh. Sebulan 2 bulan, tabungan udah nambah banyak. Plus, kita jadi punya kebiasaan masukin uang nominal tertentu ke toples tabungan. Cara menabung ini bikin lo jadi lebih bijak dan nggak gampang tergoda buat pakai uang yang sebenarnya udah disisihin buat nabung. Bahkan lo bisa bikin aturan bulanan yang lebih fleksibel. Misalnya bulan ini lo fokus nabung 10 ribuan. Bulan depan lo naikin jadi 20 ribuan. Nggak harus tetap di satu pecahan yang sama, bisa lo atur sesuai kemampuan. Yang ketujuh, nabung metode 3 kali keinginan. Lo pernah dengar nggak sih tentang nabung metode 3 kali keinginan? Jadi konsepnya gini, setiap kali lo mau beli sesuatu, lo harus punya tabungan 3 kali lipat dari harga barang yang pengen lo beli. Misalnya gini, lo pengen beli gadget baru yang harganya 1 juta. Nah sebelum beli itu barang, lo harus punya tabungan sebesar 3 juta rupiah. Nggak bisa cuman punya duit 1 juta aja, lo harus punya lebih 3 kali lipatnya. Dengan menerapkan metode menabung ini, lo bakal mikir 2 kali sebelum beli sesuatu. Karena sebelum beli, lo harus siapin tabungan yang lebih gede dulu. Contohnya, lo pengen beli sepatu yang harganya 100 ribu rupiah. Nah sebelum lo beli sepatu itu, lo harus punya tabungan dulu, ya minimal 300 ribu. Jadi ini bukan cuman soal beli barangnya, tapi lo juga harus siapin duit buat nabung sebanyak 3 kali harga barang itu. Cara ini bikin lo lebih selektif dan bijak dalam belanja. Lo bakal mikir panjang sebelum beli barang, kayak apa gue bener-bener butuh ini? Kalau gue beli, gue harus nabung dulu 3 kali harga barang.
Ini bakalan ngebantu lo supaya nggak impulsif beli barang yang nggak penting. Kadang kan kita gampang banget tergoda kan? Dengan metode ini kita jadi punya batasan. Misalnya punya tabungan 1 juta, tapi pengen beli sesuatu yang harganya 500.000. Ya nggak bisa dong. Lo harus tunggu dulu sampai tabungan 3 kali lipat dari harga barang itu, yaitu 1,5 juta. Cara menabung ini nggak cuma bikin lo lebih disiplin, tapi juga bikin tabungan makin berkembang. Lo jadi belajar buat lebih menghargai uang dan gak gampang boros. Dan lebih seru lagi, lo bisa dapat kepuasan lebih saat akhirnya bisa beli barang yang lo pengen dan uang tabungan gak habis-habisan. Well, itulah 7 cara menabung dengan cepat. Apakah lo punya pengalaman soal nabung dengan cepat? Kalau ada, share ya. Lo punya opini berbeda? Silakan komen ya. Atau ingin request hal-hal yang mau kita bahas di channel Uang Ngalir Terus? Boleh juga tuh. Jangan lupa like dan share jika bermanfaat dan subscribe untuk dapetin update video-video berikutnya. See you guys on the next video.